Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma wa arba'a sifatil kamaliyah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بحق مبين وأرسلته رحمة للعالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan daripada malam yang baik ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka kita niat berzikir kepada Allah, dalam rangka kita niat bersolawat kepada baginda Rasul, dan dalam rangka kita niat bermuwajahah, dalam rangka kita niat bersenator, dan dalam rangka kita niat menuntut, yang mudah-mudahan perkumpulan kita ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat, maghfirah serta ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Seperti kita ketahui bersama-sama bahwa negeri ini sedang dalam masalah. Seperti kita tahu sama-sama bahwa adanya ketidakadilan di negeri kita, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita untuk selalu menegakkan hukum, yang diibaratkan pisau yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini bahaya dalam satu negara adanya ketidakadilan dalam hukum. Maka dikhawatirkan masyarakat atau rakyat sudah tidak percaya lagi dengan hukum. Maka kacau ini negara, hancur ini negara. Artinya apa? Perlu kita sadari bahwasanya ini terjadi di negeri kita berbagai macam musibah, lain daripada musibah persoalan-persoalan yang ada di negeri kita. Intinya kuncinya cuma satu. Ini ada teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Apa itu? Mungkin barangkali kita sudah jauh dengan ulama. Bang Haji khawatir apa yang disebutkan Rasulullah, apa yang sudah diwanti-wanti Rasulullah untuk umatnya, apa yang sudah dipesankan Rasulullah untuk umatnya 15 abad yang lalu, ini bisa terjadi di negeri kita. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Sayati zamanun, akan datang suatu masa atau akan datang suatu zaman, ala ummati, kepada umatku, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka lari dari ulama, jauh dari ulama. Ya, ini mungkin teguran untuk kita. Pesan Nabi 15 abad yang lalu. Kenapa dulu bangsa ini pernah dijajah oleh kaum zalim? Kenapa bisa merdeka? Karena umara dan ulama duduk bareng. Rakyat masih duduk bareng dengan ulama. Kalau sudah duduk dengan ulama, majalisul ulama, duduk kumpul bersama ulama, maka negeri kita yang dulu dijajah mendapatkan kemenangan dengan sederhana, dengan bambu runcing dan kalimat takdir. Kenapa? Karena dekat dengan ulama. Ya? Cukup dengan bambu runcing, ya? Padahal lawannya dulu, zaman dulu udah canggih itu senjatanya. Kenapa? Sehingga Allah berikan kemenangan untuk negeri ini yang kita kenal dengan kemerdekaan. Karena umaroknya mau masih duduk dengan ulama, rakyatnya mau masih duduk dengan ulama. Mengaji ngajak dari diri kita masing-masing, ibda bi nafsik, ya? Dari kita mulai, ya? Untuk kita mempunyai himmah, semangat dalam kita berkumpul dengan ulama. Kenapa sih kita kumpul dengan ulama? Karena kalau kita kumpul dengan ulama, ulama selalu mengajarkan kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita kumpul sama teman kita yang doyan bola, maka kita paling kagak gocek-gocek dikit, ngegolin gampang. Karena kawan kita banyak yang bisa main bola. Mungkin obrolan-obrolannya seputar bola. Begitu juga kita kumpul dengan ulama yang mengajak kita, mengarahkan kita mendekatkan diri bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah jauh dari ulama, maka apa? Wayabtalihi Allah wa ta'alati baliyati. Allah akan turunkan 3 bala musibah. Apa musibah tersebut? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarfa'illahul barakah min kasbihi. Allah akan cabut atau Allah akan angkat keberkahan, terutama pada ini negeri yang dulunya berkah, melimpah kekayaan sampai dengan sekarang. Allah akan cabut keberkahan tersebut min kasbihim, dari apa yang mereka usahakan, khususnya diri kita. Kita jauh dengan ulama, maka Allah akan cabut keberkahan hidup kita di dunia wal akhirah. Allah akan cabut. Kita usahanya enggak berkah. Kita punya bisnisnya enggak berkah. Kita punya jabatannya enggak berkah. Kita punya pekerjaannya enggak berkah. Karena sebab apa? Jauh dari ulama.
Yang kedua apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yusallitullahu alaihi sultan salih. Allah akan jadikan atau Allah akan jadikan di antara kalian pemimpin yang zalim. Sekarang di negeri kita mungkin tidak terjadi. Allah kirimin karena kita sebab jauh dari ulama pemimpin yang zalim. Kemarin Idul Adha sudah dilarang untuk kurban. Di sekolahan yang dulu ada tidak diperbolehkan. Masjid sudah digusur-gusurin. Ya, sadar gak kita? Ya, yang tadi pakai baju koko Jumat sudah pakai batik. Diganti, dizalimin kita. Kenapa? Introspeksi diri kita, mungkin kita jauh dengan ulama. Wadhalilatu, dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini yang kita khawatirkan yang ketiga. Kita nggak tahu. Yakhrujuna minad dunya, keluar dari dunia alias tiwas. Tiwas alias mati. Bighairi iman, dia mati tanpa membawa iman. Kita mati nggak bawa harta. Harta benda kita nggak bawa. Anak bini kita yang cantik nggak kita bawa. Mobil kita nggak bawa. Kali ada orang mati mau bawa mobil dalam kuburannya, mau jalan-jalan dikuncet, nggak ada. Dia punya banyak pernak-pernik perhiasan, dia bawa. Agak, ini yang kita khawatirkan, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan surat apa itu? Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Yang kita bawa ini nanti adalah ketika kita mati, yang kita bawa adalah iman Islam kita. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Makanya OPEC bilang, Bang OPEC bilang bila waktu telah memanggil teman sejati adalah apabila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah memanggil, artinya mati. Teman sejati adalah amal mana yang kita bawa, layak ukur masing-masing dah. Jadi Bang Haji yakin ini malam adalah salah satu sebab kalian akan bawa pulang ini bekal untuk akhirat. Bila waktu telah terhenti, mati. Teman sejati tinggallah sepi. Di kuburan sepi, nggak ada yang menemani. Walaupun itu istri dan anaknya,
cinta, tak bakalan dia mau orang bareng kuburan. Ya, nah, makanya guru-guru kita mengajarkan sehabis selepas sholat, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah. Nah, mungkin ini aja yang mau disampaikan ya. Mau ngajak ayo kita kumpul dengan ulama ya. Terutama besok tanggal 2 Desember ya. Kita bela agama Allah, kita tegakkan agama Allah ya. Kita tuntut keadilan di negeri kita. Takbir. Allah jadikan negeri kita negeri yang barakah thayyibatun rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di tengah-tengah kita akan kedatangan guru kita ya, guru saya Habibina Al Habib Ahmad Zaki bin Najib bin Yahya, dan juga guru kita alhamdulillah Ustaz Abdullah Mukhtar ya. Salam ya, silaturahmi. Alhamdulillah ya, marilah kita dengarkan mau'izatul hasanah, nasihat yang baik ya oleh guru kita akhirul kiram Al-Habib